Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian pada hari ini. Semoga pada hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan semangat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita bersama keluarga kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini, marilah berdoa. Seorang anak suatu ketika mengikuti sebuah lomba lari. Ketika perlombaan hendak dimulai, anak ini sedang berada di sebuah garis perlombaan. Kemudian dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dia berlutut. Sontak pada saat itu, hakim garis yang memutuskan start dimulainya perlombaan bingung. Dia menantikan sesaat anak yang berlutut dan memejamkan mata. Anak ini ternyata sedang berdoa. Dan ketika anak ini selesai berdoa, kemudian dia kembali berdiri dan dia siap untuk berlomba bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dalam kompetisi ini, ketika dimulai perlombaan, anak ini berlari sekuat-kuatnya. Demikian juga dengan anak-anak yang lain. Mereka berlomba, berlari sekencang-kencangnya. Sehingga pada akhirnya ketika berada di garis finish, anak yang berdoa tadi, ia mendapatkan juara. Dialah pemenangnya. Dan dia mendapatkan sebuah trofi dan penghargaan. Ketika ditanya, apa yang dilakukan anak tersebut sebelum dia mulai melakukan perlombaan tersebut? Tentunya orang tahu apa yang dilakukan, dia adalah berdoa. Kemudian orang bertanya kepadanya, apa isi doanya? Ketika ditanya, anak tersebut berkata, "Saya berdoa. Kalau dalam perlombaan saya kalah, saya tidak ingin saya menangis." Sontak pada saat itu juga, orang-orang yang mendengarkan pernyataan dari anak tersebut merasa terharu apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah ia doakan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan kita di sini mengajak 3 orang muridnya agar mereka berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bacaan kita pada hari ini adalah rentetan cerita Tuhan Yesus yang akan masuk ke dalam penderitaan dan kematian. Dan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia akan mengalami penderitaan dan kematian. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh supaya dia siap menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dijalani. Dan Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya untuk bersamanya, untuk mendukung dia di dalam doa. Dan sebuah kalimat mengatakan, Tuhan Yesus meminta agar mereka berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani meminta kepada Bapanya supaya cawan ini berlalu daripadanya, supaya penderitaan ini berlalu daripadanya. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan, biarlah kehendak Bapa di surga yang jadi, bukan kehendaknya. Di sini Tuhan Yesus juga meminta kekuatan daripada Bapanya agar ia siap, agar dia sanggup melewati sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dijalani sebagai manusia. Saudara yang terkasih, doa adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan Yesus ketika dia bersama-sama dengan manusia. Dan ini juga yang ia ingin ajarkan kepada setiap kita, betapa penting kita berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan,
supaya kita tidak jauh melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu dan sadar bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan menghadirkan banyak perkara dalam kehidupan kita. Kita meminta agar Tuhan menguatkan kita dikala kita merasa berat, dikala kita merasa sangat mengalami kesulitan dalam pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam minggu Prapaskah ini kita kembali diingatkan bagaimana kita terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kita berdoa agar memperoleh kekuatan dan tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan punya rencana jika saat ini kita berada dalam situasi berat. Tetapi saat kita berdoa, proses yang akan kita jalani akan serasa ringan, karena ada yang menopang dan menjaga kita lebih intens. Semakin intens kita berdoa, maka semakin intens juga kita merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Maka dari itu, waktu dan tempat tidak membatasi kita untuk terus berkomunikasi kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah. Fokus dan berdoalah, maka Allah mendengar permohonan kita. Selamat mencobanya, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.